Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tata cara mengqadha salat. Mengqadha salat adalah mengganti salat fardu yang telah ditinggalkan, baik sengaja ataupun tidak sengaja di waktu yang lain. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang terlupa sholat maka lakukan sholat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan sholat tersebut dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kewajiban mengqadha sholat fardu yang ditinggalkan baik sengaja maupun tidak sengaja tersebut juga telah disepakati oleh ulama 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perlu diingat, 1. Apabila kita tidak sengaja meninggalkan sholat fardu, misal karena ketiduran, lupa, atau bagi wanita saat mau sholat ternyata keluar darah haid, sehingga membuatnya mempunyai hutang sholat, maka itu tidak berdosa, karena semua itu di luar kemampuan kita. Cara mengqadha atau menggantinya adalah segera diganti ketika sudah bangun, bagi yang ketiduran, sudah ingat bagi yang lupa, dan sudah suci bagi yang haid atau nifas. Akan tetapi jika terpaksa tidak bisa dilakukan saat itu karena suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, maka boleh diganti di waktu yang lain setelah mempunyai kesempatan. Hal ini sebagaimana pendapat dari Imam An-Nawawi, salah satu muhaqqiq terbesar dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, menuliskan di dalam kitabnya, yang artinya orang yang wajib atasnya sholat namun melewatkannya, maka wajib atasnya untuk mengqadhanya, baik terlewat karena uzur atau tanpa uzur. Bila terlewatnya karena uzur, boleh mengqadhanya dengan ditunda, namun bila dipercepat, hukumnya mustahab. Mustahab di sini artinya lebih diutamakan atau dianjurkan. 2. Jika meninggalkan atau melewatkan sholat fardu tersebut karena disengaja, misal karena malas, lalai, mengulur-ngulur waktu sholat sehingga waktunya terlewatkan, maka orang tersebut akan berdosa dan cara mengqadhanya adalah harus sesegera mungkin. Pendapat dari mazhab Syafi'i memang agak berbeda dengan 3 mazhab yang lain, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali, yang mengharuskan untuk segera mengganti sholat yang ditinggalkan, baik itu karena uzur, tidak disengaja, ataupun tanpa uzur, dengan disengaja. Kapan waktu pelaksanaan qadha sholat? Sholat fardu dulu ataukah qadha dulu? Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, pelaksanaan qadha harus dilakukan sesegera mungkin. Intinya, tunaikan qadha sholat dulu baru sholat fardu. Al-Marginani, salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah, menuliskan sebagai berikut, yang artinya orang yang telah terlewat dari mengerjakan sholat, maka dia wajib mengqadhanya begitu dia ingat, dan harus didahulukan pengerjaannya dari sholat fardu pada waktunya. Sementara menurut mazhab Syafi'i, pelaksanaan qadha bisa melihat situasi. Jika dikhawatirkan sholat fardu akan habis waktunya, maka pelaksanaan qadha boleh setelah melaksanakan sholat fardu. Perkara ini dijelaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Tuhfatu At-Tulab yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya seseorang wajib mengqadha sholat fardu yang telah terlewat waktunya ketika ia telah ingat dan memungkinkan untuk melaksanakannya, kecuali jika dikhawatirkan terlewatinya menjalankan sholat adha pada waktunya, maka ia harus mendahulukan sholat adha terlebih dahulu. Sebagai contoh, ada orang yang tertidur lalu tidak sengaja meninggalkan waktu sholat asar. Ia kemudian bangun di waktu maghrib dan teringat belum menunaikan sholat asar. Dalam kasus ini, orang tersebut boleh menunaikan sholat asar terlebih dahulu sebelum sholat maghrib. Namun jika waktu sholat maghrib sangat sempit atau hampir akhir waktu, maka sholat maghribnya wajib didahulukan sebelum mengqadha sholat asar. Bagaimana hukum sholat yang telah ditinggalkan bertahun-tahun? Perlu diqadha atau tidak? Pendapat para ulama mengatakan bahwa sholat yang telah lama ditinggalkan dan mungkin sampai bertahun-tahun, baik itu karena sengaja atau tidak, tetap wajib diqadha. Cara mengqadhanya boleh sekaligus ataupun boleh dicicil setiap habis sholat, dan waktu pelaksanaannya bebas. Bagaimana cara melaksanakan sholat qadha? Cara mengerjakan sholat qadha itu sama seperti sholat wajib yang ditinggalkan. Yang membedakan adalah niat dan waktunya. Karena waktunya bisa dikerjakan kapan saja, boleh pagi, siang, atau malam. Bahkan menurut jumhur atau mayoritas ulama, boleh dilakukan pada waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Sedang di kalangan mazhab Hanafi hal itu tidak diperbolehkan.
Jika sholat yang tertinggal hanya hitungan hari, maka para ulama menganjurkan melaksanakan secara tertib. Mana yang waktunya lebih awal, maka dikodok terlebih dahulu. Dan mana yang waktunya di belakang, dikodok belakangan. Sedangkan jika yang tertinggal sampai bertahun-tahun, para ulama umumnya tidak mengharuskan kodok sholat dilakukan dengan tertib sesuai urutannya. Karena jumlah sholat yang dikodok terlalu banyak, sehingga yang mana saja yang dikerjakan terlebih dahulu tidak menjadi masalah. Berikut praktik kodok sholat subuh. Catatan, bila terlewat waktu subuh karena ketiduran, maka segera lakukan kodok sholat subuh saat terbangun kapanpun itu waktunya. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah.
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.